Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Agustin dari kelas manajemen 22A dengan NIM 22411038. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis struktur modal. Pengertian struktur modal. 1. Perimbangan atau perbandingan antara modal asing, utang jangka panjang dan jangka pendek, dan modal sendiri, laba ditahan, dan penyertaan kepemilikan perusahaan. 2. Struktur modal merupakan kombinasi utang dan ekuitas dan struktur keuangan jangka panjang perusahaan. 3. Tidak seperti debit ratio atau leverage ratio yang hanya menggambarkan target komposisi utang dan ekuitas jangka panjang dalam perusahaan. Teori struktur modal. 1. Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal, artinya struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar dapat diperoleh nilai perusahaan yang optimal. 2. Pendekatan Modigliani dan Miller berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi perusahaan. Dalam hal ini telah dimasukkan faktor pajak sehingga nilai perusahaan dengan utang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan tanpa utang. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak. 3. Trade-off dalam struktur modal. Dalam kenyataannya, ada hal-hal di mana perusahaan tidak bisa menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Suatu hal yang penting adalah dengan semakin tingginya utang, akan semakin tinggi kemungkinan kebangkrutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. 1. Struktur aktiva. Kebanyakan perusahaan industri yang sebagian besar modalnya tertanam dalam aktiva tetap akan mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang permanen. 2. Grow opportunity, yaitu kesempatan perusahaan untuk melakukan investasi pada hal-hal yang menguntungkan. Teori agensi menggambarkan hubungan yang negatif antara grow opportunity dan leverage. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi cenderung akan melewatkan kesempatan dalam berinvestasi pada kesempatan investasi yang menguntungkan. 3. Ukuran perusahaan firm size. Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak daripada perusahaan kecil. Oleh karena itu, kemungkinan kegagalan usaha atau kebangkrutan akan lebih kecil. 4. Profitabilitas. Teori pecking order mengatakan bahwa perusahaan lebih menyukai internal funding. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh pada struktur modal. Semakin tinggi keuntungan yang diperoleh berarti semakin rendah hutang. 5. Resiko bisnis. Resiko bisnis akan mempersulit perusahaan untuk memperoleh pendanaan secara eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan.